Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya coba ingin menjelaskan apa saja yang dilakukan pada saat perawatan terencana ya, atau perawatan yang berencana. Yang pertama kita lihat di sini ada selalu dibuat penjadwalan atau schedule, di mana schedule kapan produksi berhenti dan kapan operasi itu berhenti. Ini perbedaannya ya, kalau misalnya memang banyak uh, banyak permintaan, produksi atau terus berjalan dan terus beroperasi. Nah, kalau misalnya tidak ada permintaan, produksi biasanya diberhentikan, tergantung dari situasi uh, pemasaran gitu ya. Kalau stop operasi itu biasanya banyak kendalanya, bisa terjadi karena memang mesinnya ya, atau permintaannya gitu. Jadi ada beberapa uh, yang harus dilakukan. Itu perbedaan. Kalau produksi biasanya ada stop produksi, itu biasanya tidak ada permintaan gitu ya. Kalau operasi itu berdasarkan dari sistem operasinya itu sendiri. Nah, ini perlu ada penjadwalan gitu ya, kapan berhenti operasi dan kapan berhenti produksi. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat yang merah dulu ya. Di dalam perencanaan perawatan ini sendiri selalu ada yang namanya pengendalian atau kontrol, kemudian ada rekam jejak ya, recording, ada perekaman data, yaitu apa saja yang dikontrol dan direcord atau direkam. Itu adalah misalnya permasalahan. Setiap permasalahan itu harus dikontrol dan kemudian direkam. Pada saat ada kejadian yang sama dengan permasalahan yang pernah terjadi, penanggulangannya itu lebih mudah gitu ya. Kemudian bagaimana mengaplikasikan uh, tipe-tipe dari maintenance itu sendiri ya. Tipe-tipe dari maintenance itu sendiri seperti apa ya, kemarin kita sudah bahas. Itu selalu dioperasikan secara seperti apa yang kita sudah bahas kemarin ya, diaplikasikan. Kemudian apa saja faktor-faktor perencanaan yang terjadi pada perawatan terencana itu sendiri, yaitu adalah masalah scope dan location. Scope itu adalah cakupan ya, cakupan apa saja yang harus dilakukan. Itu biasanya itu ini menjadi faktor-faktor penentu dari perawatan terencana. Dan lokasi ya, lokasi biasanya itu pabrik yang besar atau industri yang besar atau perusahaan yang besar itu banyak lokasi-lokasi di daerah-daerah tertentu atau di tempat yang jauh dari sumber atau ini. Nah, itu menjadi faktor ya. Kemudian prioritas mana yang perlu diprioritaskan dan apa metode yang harus dilakukan, ini menjadi faktor. Kemudian kebutuhan bahan baku atau material ya, ini juga menjadi faktor. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan peralatan dan para aparaturnya itu sendiri. Kemudian kebutuhan pekerja dan expert ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu industri, pasti kita butuh yang namanya material ya. Bagaimana menentukan material, posisi belinya di mana gitu ya, semuanya sudah harus dibuatkan. Ini menjadi sebuah faktor. Kemudian juga butuh alat-alat atau aparatur yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita juga butuh pekerja dan expert. Jadi orang yang bisa mengerjakan dan siapa ahlinya di dalam satu penanganan perawatan yang terencana itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah sistem perencanaan yang terorganisasi, yaitu bagaimana sistem pemesanan sistem order dari pemesanan sistem itu harus dikendalikan seperti apa. Kemudian estimasi ya, perkiraan perencanaan itu apa yang harus dilakukan. Kemudian dibuat sebuah penjadwalan di dalam satu perencanaan itu sendiri.
kemudian memberikan suatu garansi pengendalian pesanan. Kemudian yang terakhir dibuatkan semua laporan ya dari sistem order, perencanaan estimasi sampai penjadwalan dan garansi kontrol pemesanan itu sendiri, dibuatkan sebuah report. Ya, selanjutnya adalah job estimasi jadi perkiraan pekerjaan, yaitu harus dibuat perencanaan kira-kira di dalam suatu proses itu sudah ada perencanaan melakukan estimasi kehilangan ya, kehilangan itu artinya dalam suatu proses pasti ada yang miss gitu ya, loss atau hilang, itu sudah bisa diestimasi. Kalau misalnya kita melakukan ini akan kehilangan apa gitu ya, jadi itu sudah estimasinya sudah diperkirakan sebelumnya berdasarkan dari history data sistem itu sendiri. Nah, manfaat dari perencanaan perawatan terencana ini adalah yang pertama adalah bagaimana bisa mengurangi kerusakan, kemudian mengurangi breakdown ya, waktu berhenti, kemudian mengurangi produksi. Jadi artinya bahwa tidak ada kerusakan ya, kemudian tidak ada waktu yang berhenti, kemudian produksi bisa berjalan sebagaimana mestinya, itu yang diharapkan. Kemudian secara objektif atau sasaran dari perencanaan itu adalah yang kalau di dalam proses tipe maintenance itu kemarin kita bahas adalah secara windowing. Kalau di sini direncanakan sasarannya adalah section, perbagian gitu ya. Perbagian bagian mana yang harus bisa dilakukan, kemudian tipe apa yang tepat untuk bagian tersebut untuk melakukan perawatan terencana itu sendiri, dan metode apa yang paling tepat juga. Kemudian harus diukur juga waktu perawatan, kemudian dan frekuensinya. Nanti kita lihat berdasarkan waktu dan frekuensi berapa kali dilakukan perbaikan gitu ya. Ya, kemudian pengelolaan sistem, dan yang terakhir adalah metode analisis. Ya, metode analisis bagaimana metode apa yang untuk melakukan sebuah analisis. Yang terakhir itu adalah kemarin kita sudah bahas jenis-jenis dari perawatan itu sendiri dan bagaimana mengorganisasi pekerjaan di dalam perawatan terencana itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita lihat ini contoh misalnya planned maintenance atau perawatan maintenance, preventive maintenance. Contohnya seperti apa? Ya, pembersihan ya, misalnya kebersihan lingkungannya, alat-alat itu sendiri. Karena di dalam satu pengalaman itu banyak klien kalau misalnya ingin melakukan suatu kerjasama itu saya suka survei ke suatu industri atau perusahaan gitu ya, kita lihat posisi seperti apa. Kalau misalnya dilihat posisinya tidak clean gitu ya, tidak bersih, ya mungkin juga klien akan tidak respect terhadap situasi kondisi itu sendiri ya. Kemudian ada inspection ini preventive maintenance itu inspection itu adalah kita melakukan pengecekan atau inspeksi pada saat running. Jadi maintenance dilakukan pada saat running dan pada shutdown gitu ya. Pada saat pada proses running kemudian mau berhenti proses itu ada shutdown itu proses mematikan mesin secara perlahan bertahap gitu ya. Di shutdown itu dilakukan inspeksi. Nah, ini biasanya kalau di shutdown itu kalau di industri atau pabrik-pabrik itu untuk inspeksi itu biasanya yang terakhir itu blow down ya. Kalau blow down itu bagaimana proses pembuangan sisa-sisa dari produksi itu sendiri, nanti bisa diukur sebetulnya blow down istilahnya ya. Kemudian ada perawatan perbaikan ya, perawatan perbaikan atau korektif itu juga dilakukan pada saat shutdown. Nah, kemudian ada breakdown itu bisa berupa minor overhaul atau major overhaul. Jadi ada
ada penggantian uh, mesin yang sifatnya minor, kemudian juga ada penggantian yang sifatnya mayor. Jadi ada mesin yang memang harus diganti. Nah, mengenai proses korektif ini, biasanya sebuah industri memberikan sebuah ilustrasi atau contoh bahwa ada 3 mesin yang harus dipersiapkan oleh suatu industri. Biasanya satu beroperasi ya, yang nomor 2 itu standby, yang nomor 3 itu sedang overhaul. Jadi dalam waktu proses setahun berjalan itu, pada saat satu mesin beroperasi, satu standby, satu overhaul. Ini artinya apa? Untuk menanggulangi satu permasalahan yang sedang berjalan itu. Misalnya ini mesin sedang beroperasi, mesin satu sedang beroperasi, tiba-tiba ada klien minta proses lebih gitu. Nah, mesin yang kedua yang standby itu bisa membantu kondisi mesin yang pertama tadi. Jadi bisa membantu jumlah produksinya lebih besar lagi gitu ya. Pada saat itu juga nanti bisa dihitung pada saat ada beban puncak gitu ya. Biasanya suka ada yang standby itu bisa membantu. Kemudian kalau yang overhaul itu sudah disiapkan. Jadi begitu pas mesin satu selesai beroperasi, yang standby bisa menggantikan, yang sudah berhenti beroperasi bergilir menjadi masuk ke dalam proses overhaul, yang sudah di overhaul siap untuk standby. Ada 3 mesin itu yang selalu bergantian seperti itu. Satu berjalan, satu mesin standby, dan satu mesin dalam kondisi overhaul. Itu yang aman untuk suatu industri. Kemudian yang unplanned maintenance itu adalah perawatan darurat ya. Perawatan darurat yang bisa dilakukan pada saat operasi, tiba-tiba ada suatu kesalahan mesin yang terjadi gitu ya, tidak diinginkan, itu darurat, atau suatu kecelakaan gitu yang bisa menjadi mesin itu bisa berhenti mendadak. Itu disebut unplanned maintenance, tidak terencana. Ini memang kadang-kadang kita bisa berencana, tapi ya Tuhan berkehendak lain mungkin gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, breakdown maintenance definisinya adalah sebuah perawatan dari suatu alat yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Itu disebut breakdown. Kemudian definisi yang lain adalah perbaikan dan penggantian dilakukan apabila mesin terjadi kesalahan atau tidak berfungsi normal ya, tidak berfungsi normal karena ada hal-hal yang perlu dilakukan. Ya misalnya mesin itu masih normal berjalan, tapi sebetulnya sudah tidak optimal gitu sebetulnya istilahnya. Jadi masih melakukan kesalahan-kesalahan. Misalnya kebutuhan biaya yang tidak sedikit ya untuk mengoperasikan itu. Kemudian di saat melakukan perencanaan itu tidak bisa matang, ya, not mature. Kemudian sudah batasannya secara teknis, peralatan dan spare partnya sudah ya still minimal, sudah spare partnya itu sudah sedikit gitu. Kemudian contoh yang ini adalah misalnya kita bisa melepas axle atau couple. Perbedaannya adalah di sini bahwa kalau perawatan dilakukan untuk melihat keganjilan dari mesin yang rusak, kemudian memeriksanya di engine tersebut. Penanganannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi kerusakan yang terjadi. Itu biasanya. Begitu. Kalau preventive maintenance itu adalah rutin maintenance, ya, rutin maintenance yang harus dilakukan setiap hari, seperti membersihkan alat-alat, pelumasan, memeriksa bahan bakar dan sebagainya. Secara periodik maintenance dilakukan bisa setiap 100 kerja
jam kerjanya udah lebih, setiap 100 jam kerja dari mesin misalnya, ya bisa saja seperti itu periodiknya. Bisa juga setiap 200 jam, 500 jam, 1000 jam gitu ya, ada tergantung dari mesin itu sendiri. Nah, di plant maintenance contohnya ini adalah misalnya di power plant itu, power plant perlu ada udara ya, udara apa, exhaust misalnya ya, kemudian air, kemudian uap ya. Dalam proses industri itu kan yang diperlukan adalah udara, air, uap. Itu seperti apa maintenance-nya bisa dilakukan. Nah, maintenance-nya yang dilakukan itu bisa bagaimana melakukan kebiasaan perilaku dari ketiga power plant itu sendiri. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau bisa ada konstruksi ulang. Misalnya ada tembok yang retak atau as yang mulai goyang dan sebagainya. Kemudian adanya lubrikasi atau pelumasan gitu ya, bisa dilakukan maintenance seperti itu. Kemudian perencanaan dan penjadwalannya itu adalah biasanya berdasarkan pesanan ya, kemudian estimasi penjadwalan itu sendiri, kemudian pengendalian garansi dan dibuatkan sebuah report. Nah, seorang engineer atau yang melakukan rekayasa di dalam satu sistem ini harus memahami secara teknik setiap bagian itu sendiri. Kemudian yang melakukan biasanya seorang engineer ya, kemudian ada evaluasi peralatan-peralatan baru dan bahan-bahan yang digunakan ya. Ini yang dilakukan oleh seorang insinyur. Seperti apa dia melakukan evaluasi, kira-kira peralatan baru dan material yang digunakan itu seperti apa. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.